Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah kewirausahaan Islami. Topik kali ini setelah UTS ujian tengah semester kemarin, kita akan melanjutkan bagaimana cara merintis usaha. Setelah itu juga kita akan membahas tentang bagaimana sih mendirikan usaha agar usaha kita legal, dan bagaimana memanajemen SDM, memanajemen produksi, memanajemen semuanya kita akan bahas di topik-topik setelah UTS. Nah, di mana topik-topik setelah UTS ini kita akan ujikan di UAS nanti atau ujian akhir semester. Oke, kita akan masuk langsung ke merintis usaha. Di mana kita sebenarnya dari setengah semester kemarin itu sudah membahas banyak hal untuk menjalankan atau merintis usaha. Ya, pengetahuan-pengetahuan sebelumnya akan kita bahas juga, ya kan? Sudah kita bahas juga. Nah, bagaimana kita merintis usaha ini seperti yang sudah akan real gitu. Kita akan benar-benar merintis usaha. Mungkin di mata kuliah entrepreneur kalian sudah membuat usaha kalian masing-masing, ya kan? Tapi apakah usaha kalian ini sudah memenuhi langkah-langkah yang akan kita bahas berikut ini? Coba kalian cek, oke? Sambil ngecek usahanya kemarin itu ya. Yang pertama adalah ini bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengenali diri Anda. Jadi, apakah usaha yang Anda bina sekarang ini atau Anda dirikan itu hanya untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan, atau ini sudah benar-benar Anda banget? Contohnya, misalkan saya suka sekali ngajar. Nah, ngajar itu adalah salah satu kekuatan untuk mendelivery sesuatu atau keilmuan dari satu orang ke orang yang lain. Dimana ngajar itu tidak semua orang bisa melakukannya. Anda sebagai orang PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, nantinya akan juga mengajar ini. Sehingga Anda harus mengenali apakah Anda senang atau expert di bidang jasa ini. Jadi, mengajar itu adalah salah satu masuk ke kategori entrepreneur yang bidang jasa. Saya itu sangat suka sekali dengan entrepreneur di bidang jasa, terutama di bidang pendidikan. Nah, ketika saya pernah juga memulai untuk menjual sesuatu ketika dulu waktu saya masih kuliah gitu ya, mungkin menjual batik, menjual susu, yogurt, menjual keju, menjual jelly drink dan lain sebagainya. Semua hal yang pernah saya jual itu kenapa tidak sebagus ketika saya menjual jasa sebagai pendidik ya. Nah, hal itulah yang sampai saat ini saya gunakan untuk terus mengasah diri sehingga saya lebih baik lagi di bidang jasa pendidikan ini. Itu. Tapi saya juga menyukai bidang entrepreneur produk. Contohnya, sekarang ini saya juga sedang menjual beberapa tanaman, saya jual media tanam, saya juga jual beberapa makanan gitu ya, yang olahan saya. Sehingga produk ini meskipun jalannya tersendat-sendat gitu ya, tapi saya menyukainya karena itu hobi. Sehingga saya nggak masalah melakukan produk ini sembari saya melakukan keahlian saya di bidang entrepreneur, yaitu di bidang jasa pendidikan. Oke ya, jadi kenali diri Anda. Karena sekali Anda tahu apa yang Anda mau, Anda suka, Anda ekspor di dalamnya, maka usaha yang akan Anda jalankan juga akan lancar. Begitu. Yang kedua adalah mulai. Jadi jangan cuman ide aja, dimulai dari sekarang. Misalkan Anda lebih suka jasa pendidikan seperti saya, mulai bagi brosurnya gitu ya, ajak siapa orang yang mau untuk Anda bantu di bidang jasa pendidikan ini, mulai dari sekarang gitu ya. Jadi misalkan Anda juga suka sesuatu yang berbau kuliner, maka yaudah mulai dari sekarang. Jadi harus dimulai. Kalau nggak dimulai hanya di dalam ide saja, maka usaha Anda tidak akan jadi.
berganti-ganti usaha, berganti-ganti jenis bisnis itu wajar sekali. Meskipun kalau Anda akan memulai dari awal, berarti modal yang kemarin harus balik dulu, ya kan? Kalau misalkan nggak balik gimana Bu? Ya sudah, cari modal yang lain lagi gitu ya. Nah, jika kalian sudah memulainya, berganti-ganti bisnis itu tidak masalah. Satu hal yang perlu kalian catat, modalnya jangan gede-gede. Kalau kalian udah mulai dan kemudian kalian baru nyoba-nyoba nih, mana ya usaha yang kira-kira cocok dengan diri saya, modalnya nggak usah gede-gede dulu. Kalian coba dulu reseller kah, atau kalian coba kecil-kecilan, ini cocok banget nih bagi saya nih. Nah, baru pakai modal yang gede. Gimana cara modal yang gede? Ya kalian, oke, kita akan membahas itu ya. Yang ketiga nih, susun konsep usaha. Konsep usaha ini mempengaruhi sekali berapa bahan yang akan kalian gunakan, ya kan? Berapa uang yang akan kalian keluarkan, dimana ini nanti mempengaruhi berapa besaran modal yang akan kalian siapkan untuk mulai usaha ini. Misalkan kalian mau buka jasa pendidikan untuk anak MI gitu ya, khusus private, matematika, IPA, kemudian apa yang susah-susah, yang IPS atau bahasa Inggris, dengan matematika, IPA, bahasa Inggris, misalkan di 3 mata kuliah ini, mata pelajaran ini gitu ya. Kalian buka, hitung berapa kalian butuh meja, berapa kalian butuh papan tulis, kemudian semuanya tuh dihitung, kemudian kalian tetapkan BEP-nya atau break even point. Nanti kita akan bahas selanjutnya lebih gamblang untuk break even point ini. Oke, kalian butuh meja, kalian butuh kursi. Kalau misalkan nggak ada kursi gimana? Ya udah lesehan, yang seadanya dulu. Kan kalian sudah tahu modal utama kalian itu apa, ya kan? Kalau meja ya seadanya meja gitu ya. Nggak usah beli yang baru, yang second pun boleh, ya kan? Atau kalian pinjam dari saudara, sewa dari saudara yang nggak kepake meja-meja kecil kayak gini. Kemudian kalian butuh papan tulis itu yang kertas, yang nggak papan itu juga banyak, ya kan? Tinggal kalian solasi satu sama lainnya, di solasi belakangnya kalian gabung-gabungin jadi papan tulis yang gede. Kalian butuh spidol, kalian butuh ini per ini itemnya berapa, hitung semuanya, kemudian kalian tinggal susun berapa kira-kira anak-anak ini masuk tuh bayar berapa kira-kira. Atau cuman jasa mengerjakan PR. Nah, itu nggak masalah, mendampingi mengerjakan PR. Sekali masuk 5.000 misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan sekali masuk 5.000 dihitung nantinya. Kalian udah break even point itu berapa? Berapa unit, berapa rupiah yang nanti kalian harus dapatkan sehingga bisa menutup modal yang kalian pakai. Atau misalkan kalian butuh modal berapa, kalian bisa ajukan rancangan usaha ini ke saudara atau orang tua atau teman atau siapapun, bahkan kepada saya pun boleh. Jika kalian mempunyai usaha-usaha yang bagus, menarik, kemudian kalian ingin modalnya ini lumayan disuntikkan dana gitu ya, bikin konsep usahanya, bikin ini usaha private les mendampingi PR anak gitu, atau susunlah kata-kata yang bagus, kemudian tujuannya apa, rumusan masalahnya apa, kemudian hitung di situ BEP-nya berapa. Nah, kalau berarti kamu butuh dana berapa, kemudian saya share labanya berapa, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang nantinya harus kalian susun di proposal usaha, nantinya bisa kalian pakai untuk cari modal gitu ya. Yang keempat adalah susun rencana pemasaran. Setelah kalian punya modal, gimana ini? Pemasarannya gimana? Kalian mau pakai media apa untuk pemasaran? Apakah kalian door to door karena lingkupnya cuman tetangga, atau kalian mau lingkup yang lebih besar? Misalkan kalian pakai marketplace, ya kan? Dan lain sebagainya, itu disusun. Misalkan minggu ini saya door to door. Minggu kedua saya mau marketplace, susun. Jadi door to door sembari menyusun materi untuk di-share di marketplace. Marketplace selesai, kemudian minggu kedua selesai ya, marketplace semuanya ikut grup ini, grup itu dan lain sebagainya, grup sharing parenting orang tua dan lain sebagainya.
kemudian kalian masuk ke segmen yang lain lagi, misalkan bagi flyer pada saat TPA misalkan, atau yang lain deh. Itu ide-ide dan lain sebagainya itu dicari, kemudian kalian susun konsep pemasarannya. Oke ya. Setelah kalian susun konsep pemasarannya, kemudian 5, persiapkan modal usaha yang tadi. Setelah disusun ya, jadi tahu nih proposal usahanya gimana, rencana pemasarannya gimana, ajukan ke orang. Ajukan ke someone or some institute gitu ya, yang punya dana, yang kalian anggap itu dia punya dana, bisa sharing. Saya juga kadang punya dana, kadang orang-orang tuh loh ya, punya dana nih, punya uang puluhan juta nih, tapi saya nggak tahu mau investasi kemana. Nah, investor itu tuh juga butuh orang-orang yang kalian yang berani membuat usaha, ya kan, yang berani merancang pemasarannya nanti kayak apa, sehingga dia tuh cuma tanam uang nanti kalian yang kelola, habis itu kalian yang nanti sharing labanya gitu kan, kembalikan modalnya dan lain sebagainya. Gitu, kadang udah nggak ada waktu gitu loh, orang-orang yang punya uang tuh udah nggak ada waktu untuk punya usaha lain, untuk muter duit ini mau dikemanain gitu ya. Yang keenam, kalian harus juga persiapkan legalitas usaha. Nah, kalau misalkan kalian usaha jasa, itu berarti harus ada izinnya juga. Ini kalian cari. Ini kita akan bahas lebih banyak lagi di pertemuan minggu depan, karena kita akan membicarakan perizinan usaha baik produk maupun jasa di minggu depan gitu ya. Kenapa kok kita harus pakai legalitas usaha? Ini banyak sekali kasus ya, banyak sekali kasus usahawan tertangkap oleh ya polisi ya, oknum, yang dimana mereka itu melaporkan karena dia emang kalau secara undang-undang memang salah ya kan, kemudian dia ditarikin uang damai sehingga masalah ini dapat ditutup dengan cara damai, tapi uangnya nanti itu dimasukkan ke kas kepolisian misalkan, atau ke kas orang yang menuntut tadi gitu ya, karena dia merasa dirugikan nih. Misalkan ada orang yang membuka jasa notaris atau jasa pembukaan private class gitu ya, tapi dia skalanya udah agak besar, kemudian dia nggak izin usaha, NIB gitu kan, nomor induk berusahanya nggak ada dan lain sebagainya, ya dia kena nantinya. Kalau ada yang ngelaporin, dia akan kena juga, dan dendanya tuh 4 miliar maksimal, kurungan penjara 2 tahun. Dan ini yang membuat para usahawan itu keder duluan ya kan, aduh gimana nih kalau lanjut ke persidangan, saya bakal kena nih pasal, sehingga dia bayarlah ke oknum tersebut yang menuntut tadi gitu ya. Nah, ini harus kita selesaikan dulu legalitas usaha. Yang 7 adalah perluasan jaringan usaha. Ketika ini nih les privatnya ini udah jadi nih, nah gimana nih saya mau memperluas jaringan usaha saya, gimana caranya? Nah ya tadi kan kemarin kita juga sudah bahas gimana caranya bernegosiasi, gimana caranya memperluas juga jaringan usaha. Ini rangkuman aja nih, gimana nanti kalian tuh nge-create langkah-langkahnya dari awal sampai. Oke, selanjutnya kita masuk ke lebih detail ke menyusun konsep usaha. Ketika nanti kalian juga akan membuat proposal usaha, dan nantinya kalian gabungkan dengan susunan pemasaran yang nantinya bisa kalian gunakan untuk mencari modal atau investor yang membutuhkan mengolah uangnya ya tadi ya kan. Nah, di sini saya memperkecil diri dulu ya. Di sini ada, ini yang ada namanya break even point. Ya. Break even point adalah titik di mana kalian tidak akan rugi dan tidak akan untung. Jadi pakpok kalau orang Jawa bilang. Break even point ini itu adalah garis perpotongan antara banyaknya yang kalian dapat dari penjualan dan biaya yang kalian keluarkan untuk wirausaha. Nah, angka ini adalah dinamakan break even point. Ya, di mana kalian, saya ulangi, tidak rugi dan tidak untung. Bagaimana cara menghitung break even point? Ada 2. Break even point itu ada 2 ya. Yang pertama adalah ketika kalian jualan di dalam produk ya kan. Break even point dalam unit. Berapa produk yang harus kalian jual untuk kalian tidak rugi dan tidak untung tadi.
Nah, rumusnya adalah FC atau fixed cost per price per unit. Jadi dibagi price per unit dikurangi variable cost. Jadi price per unit ini adalah harga jual, sementara variable cost ini adalah harga produksi. Jadi harga produksinya kalian berapa? Misal ya, saya fixed costnya ini adalah harga tetapnya. Nanti contohnya bisa di halaman selanjutnya. Fixed cost itu harga tetap. Modalnya kalian yang keluarkan berapa untuk menjual barang ini, gitu ya. Misalkan kalian jual telur gulung, ya, kalian beli kompor, kalian beli minyak, kalian beli wajan, kalian beli tusukan, kalian beli wadah untuk telurnya, kalian beli pengocok telurnya, dan lain sebagainya. Kemudian kalian total itu, dan itu menjadi price fixed cost atau harga tetapnya. Kemudian price per unit itu kalian jual berapa nih telur gulungnya ini nih. Kalian jual ternyata harganya telur gulungnya ini adalah berapa ya? 10.000 karena paketan. 10.000. Sedangkan untuk variable cost-nya adalah 5.000. Maka 10.000 dikurangi 5.000 gitu ya. Ini contohnya aja. Kemudian yang break even point dalam rupiah itu biasanya digunakan untuk barang-barang atau usaha-usaha dalam bentuk jasa. Di situ ada fixed cost-nya dibagi 1 dikurangi variable cost-nya dibagi sales volume. Nah, volume atau jumlah penjualan. Ya, karena dia jasa ya kan. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, contoh soal untuk saya menjual media tanam. Berarti saya jualan produk nih. Jual media tanam, biaya tetapnya saya hitung 4 juta. Biaya tetapnya, ya kan? Itu sudah termasuk saknya, sudah termasuk tanah, kotoran hewannya, sekamnya, jasanya untuk masukkan, kemudian juga cek labnya. Jadi semuanya. Jadi tetap biaya tetapnya itu adalah 4 juta. Ketika saya memiliki harga tetap 4 juta ini, saya bisa menghasilkan 571 sak media tanam. Nah, sehingga harga variabel saya, harga variabel cost-nya adalah 4.000 dibagi 571 sak. Dapatnya nih 7.000 nih per saknya. Kemudian harga jual saya jual ke pasaran 13.500. Gitu ya. 13.000 nih, 13.500 per saknya. Sehingga saya menghitung BEP per unitnya. Nih perhatikan ya. Biaya tetapnya 4 juta dibagi 13.500 itu harga jual per packnya, dikurangi variabel cost-nya 7.000, sehingga di situ ada BEP per unitnya adalah 616 unit. Ini 4 juta dibagi 13.500 dikurangi 7.000. Itu jika saya berhasil menjual 616 unit, maka saya tidak untung dan saya tidak rugi. Ketika saya sudah melampaui ini 670, maka saya untung. Kalau saya baru berhasil menjual 500, berarti saya rugi. Gitu. Simple, ya kan? Sehingga nih orang investor nih tahu nih, oh berarti kalau kamu penjualannya sudah segini, berarti kita untung ya. Nanti saya berarti dikasih fee untuk laba ya. Kalau misalkan dia belum untung ya, oke lah, ngembaliin modalnya bisa kapan-kapan. Tapi gimana pemasaranmu gitu kan? Jadi jelas gitu, kamu udah untung atau kamu belum, gitu ya. Kemudian untuk BEP rupiah, misalkan ini nih, saya jual jasa taman, ya kan? Habisnya juga sama tuh 4 juta. Kemudian berapa kali saya harus dapat nih uang sehingga saya tuh untung gitu. Maka 4 juta dibagi 1 dikurangi harga variabel per pack jasa saya 7.000 dibagi harga jual per pack jasa saya 13.500. Maka hasilnya adalah ini 8.307.700. Ketika saya mendapatkan uang 8.307.700, maka saya mencapai BEP rupiah. Saya tidak untung dan saya tidak rugi. Ketika lebih dari itu 10 juta misalkan, maka 10 juta dikurangi 8.307, nah itu adalah
laba. Gitu ya, ngerti ya? Oke, sekarang silahkan kalian buat contoh BEP unit dan rupiah versi usahamu. Oke ya, nanti bisa komen di bawah. Selanjutnya, udah selesai nih. Jadi hari ini kita selesaikan di sini dulu di BEP. Semoga kalian ada sedikit, ya bukan sedikit, kalian sudah paham ya. Tapi saya pengen tahu kepahaman kalian tentang BEP ini nih. Coba kalian tulis, kalian berikan di kolom komentar. Kalau misalkan tidak bisa terupload di kolom komentar, kalian bisa kirim ke grup kita, grup WhatsApp kita, gitu ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari tentang perizinan usaha. Ini kalian juga harus tahu nih, soalnya kalau nggak ada izin usaha, kalian bisa bahaya gitu ya, bahaya, terancam nih usahanya. Oke ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.